Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Haikal Alfaizzi dengan NIM A1C320053, merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Di video ini, saya akan menjelaskan dan juga membuat dari rangkaian 7 segmen, yang mana ini merupakan pemenuhan dari tugas mata kuliah Elektronika Digital. Adapun rangkaian yang akan saya buat itu akan dibantu dengan menggunakan aplikasi yang bernama Electronic Workbench. Teman-teman dapat mendownload aplikasi Electronic Workbench ini di Google, disediakan secara gratis. Setelah teman-teman mendownload aplikasi Electronic Workbench, teman-teman dapat membuka aplikasi tersebut. Nah, ini merupakan halaman awal dari aplikasi Electronic Workbench yang telah saya download dan juga sudah saya buka. Di bagian pojok kiri atas, ini ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi Electronic Workbench ini. Dan di bawah tools-tools ini, itu ada komponen-komponen elektronika yang dapat teman-teman gunakan untuk rangkaian elektronik. Nah, pada rangkaian 7 segmen ini, sebelum kita merangkai rangkaiannya, kita akan memasukkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan dalam rangkaian 7 segmen ini. Yang pertama, kita membutuhkan sumber tegangan dan juga ground. Untuk mencari sumber tegangan dan juga ground, teman-teman dapat memilih button paling kiri ini. Kemudian pada bagian source, teman-teman dapat memilih ground dengan cara menarik ground keluar dengan tekan tahan pada mouse kiri. Setelah itu, teman-teman membutuhkan 2 buah tegangan atau VCC. Nah, setelah itu, teman-teman membutuhkan yang namanya saklar atau switch. Bisa dicari pada bagian basic, dan ini merupakan switch yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan 4 buah switch. Nah, guna switch di sini adalah sebagai pengatur logika masukan, yang mana saat switch dihubungkan dengan VCC itu akan memberikan logika 1, dan saat switch dihubungkan dengan ground itu merupakan pemberian logika 0. Setelah mengambil 4 buah switch, teman-teman memerlukan yang namanya bagian paling terpenting dalam rangkaian 7 segmen ini adalah di 7 segmen display. Teman-teman dapat menemukan 7 segmen display pada bagian indikator dan pilih yang bagian 7 segmen display. Nah, sedikit saya jelaskan
7 segment display ini merupakan suatu komponen display yang terdiri dari 7 buah LED atau light emitting diode yang dapat menyala secara bersamaan ataupun bergantian sesuai dengan karakter angka atau huruf yang diberikan melalui inputnya. Salah satu cara untuk menghasilkan sinyal-sinyal pengendali dari rangkaian 7 segment display ini yaitu digunakan yang namanya 7 segment decoder. Nah, pada 7 segment ini, pada 7 segment display ini ada 7 buah kaki, yang mana masing-masing kaki ini akan terhubung pada masing-masing LED yang ada di dalam 7 segment display ini, yang mana di kaki-kakinya ada 7 kaki-kaki dan LED yang ada di dalamnya itu berjumlah 7 buah yang berbentuk seperti angka 8 untuk menghasilkan display huruf maupun angka. Nah, salah satu cara untuk menampilkan huruf atau untuk menghasilkan tampilan dari 7 segment display ini kan dibutuhkan yang namanya 7 segment decoder. 7 segment decoder dapat teman-teman rangkai menggunakan decoder maupun juga dengan menggunakan IC. Pada rangkaian ini, kita akan menggunakan IC. Untuk mendapatkan IC, teman-teman bisa memilih pada bagian digital IC S. Kemudian, kita akan pilih serial IC yaitu IC74. Untuk mendapatkan IC74, kalian tekan tahan dan seret keluar IC74 yang akan kita gunakan. Nah, untuk 7 segmen sendiri, itu dapat menggunakan 2 buah IC, yaitu IC 7447 maupun 7448. Di sini saya menggunakan IC 7448. Nah, ini merupakan IC 7448, yang mana IC ini merupakan decoder BCD 7 segmen jenis TTL. Adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah kode bilangan biner atau BCD atau binary kode desimal menjadi data yang ditampilkan oleh 7 segment display. Jadi, fungsi dari IC 7448 ini adalah mengubah bilangan biner atau bilangan komputer yang sulit dipahami manusia seperti yang kita ketahui yaitu bilangan biner. Itu merupakan bilangan dengan kombinasi logika 1 atau logika 0, di mana logika 1 artinya saat tegangan tinggi dan saat berlogika 0 artinya saat tegangan rendah atau low condition. Nah, prinsip kerja dari rangkaian ini, prinsip kerja dari IC ini adalah menampilkan angka desimal ke dalam sebuah display. Dalam IC 7448 ini ada beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur input data atau BCD atau jalur input data binary, yaitu terdiri dari 4 buah pin di sebelah kiri ini yang mewakili 4 bit data. Dengan jalur inputan A itu ada pada kaki ketujuh, jalur inputan B itu ada pada kaki pertama, jalur inputan C itu ada di kaki kedua, dan jalur inputan D itu berada di kaki keenam. Nah, kemudian pada sebelah kanan ini itu adalah jalur output dari 7 segmen, di mana ini berfungsi untuk mendistribusikan data pengkodean ke penampil dari
7 segment atau 7 segment display. Pin output decoder BCD. Ke 7 segmen ini ada 7 pin yang mewakili masing-masing diberi nama output A pada kaki 13, output B pada kaki 12, output C atau OC pada kaki 11, output D pada kaki 10, output E pada kaki 9, output F pada kaki 15, dan output G pada kaki 14. Nah, kemudian pada IC 7448 ini juga ada yang namanya jalur LT atau lamp test. Jalur LT ini berfungsi untuk menyalakan semua LED pada tampilan 7 segmen. Jalur LT ini akan aktif saat diberi logika low. Nah, kemudian ada yang namanya jalur RBI atau Ripple Blanking Input yang berfungsi untuk menahan sinyal input atau disable input. Nah, jalur RBI ini akan aktif apabila diberi logika low. Kemudian ada jalur RBO atau Ripple Banking Output, yang mana jalur RBO ini berfungsi berkebalikan dari jalur RBI tadi atau Ripple Blanking Input. Kemudian juga ada jalur GND atau ground yang menghubungkan IC ini ke ground, dan juga jalur VCC yang menghubungkan IC ini ke tegangan atau VCC, sumber tegangan. Nah, jadi ini merupakan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian BCD to 7 segment display. Nah, setelah kita mengumpulkan komponen-komponennya, kita akan menghubungkan masing-masing komponennya. Yang pertama, kita atur dulu bagian saklarnya untuk menghadap ke sebelah kiri semua dengan cara menekan mouse kanan, kemudian flip horizontal, dan lakukan pada masing-masing saklar. Nah, setelah saklar berpindah arah, saklar ini dapat dipindahkan pada jalur 1 dan jalur 2 melalui shortcut keyboard. Nah, di sini pada settingan defaultnya untuk mengubah jalur dari switch atau saklar ini yaitu dengan menggunakan tombol space. Namun, teman-teman dapat merubah atau mengcustom dari masing-masing switch ini untuk mengganti jalurnya dengan cara klik kiri dan komponen properties. Di sini, pada saklar pertama akan saya beri shortcut K1 untuk memindahkan jalurnya. Dan yang switch kedua itu akan saya beri shortcut 2, dan begitu juga pada shortcut pada switch 3 dan switch 4. Nah, jadi di sini masing-masing dari switch sudah memiliki shortcut-nya sendiri-sendiri, sehingga kita dapat mengubahnya secara bergantian. Nah, setelah itu, teman-teman hubungkan tegangan masukan ke masing-masing jalur pertama pada masing-masing switch, yaitu jalur yang atas. Dengan cara menghubungkannya, menarik ujung VCC ke ujung jalur pertama pada switch. Kita mulai dari switch yang terbesar, yaitu switch 4. Lakukan hal yang sama pada switch 3, switch 2, dan switch 1.
Nah, setelah semuanya sudah terhubung, kemudian kita akan menghubungkan jalur. Jalur pertama ini adalah jalur yang akan mengkondisikan dari input masukan dengan logika 1 karena dihubungkan kepada VCC. Kemudian pada jalur kedua itu akan kita hubungkan kepada ground sebagai input masukan berlogika 0 karena dihubungkan ke ground. Kita mulai dari switch yang paling tinggi, switch yang paling rendah, saya yang paling atas, dihubungkan, jalur keduanya dihubungkan ke ground. Kemudian diikuti dengan switch kedua, switch ketiga, dan switch keempat. Nah, setelah switch sudah terhubung kepada VCC dan juga ground, kemudian kita hubungkan masing-masing switch tersebut ke IC yang sudah kita sediakan. Nah, untuk menghubungkannya itu pada switch pertama itu akan kita hubungkan ke jalur input data secara berurutan. Jadi pada switch pertama itu akan kita hubungkan ke jalur input BCD A. Kemudian yang kedua itu akan kita hubungkan ke jalur input B pada kaki pertama IC 7448. Pada switch ketiga itu dihubungkan ke jalur C pada kaki kedua. Kemudian switch keempat itu akan kita hubungkan ke jalur D pada kaki ke-6. Nah, setelah switch dan IC tersambung, kemudian kita sambungkan lagi di sisi yang kedua dengan ripple banking inputnya. Ripple banking input dihubungkan ke VCC kedua, dan juga ripple banking output dan LT atau lamp testnya dihubungkan ke VCC yang kedua. Nah, setelah bagian input sudah dihubungkan, yang terakhir ini GND atau ground dihubungkan langsung ke ground. Nah, setelah bagian input sudah dihubungkan semua, kemudian kita pada bagian output. Yang pertama itu VCC pada kaki 16 IC 7448 dihubungkan ke VCC atau sumber tegangan. Nah, kemudian ke masing-masing dari jalur output 7 segment ini dihubungkan ke kaki-kaki 7 segment display dengan urutan yang sesuai. Jadi pada kaki A akan dihubungkan ke kaki 1 7 segment display, yang output B dihubungkan ke kaki 2 7 segment display, dan juga seterusnya. Jadi kaki pertama pada 7 segment display itu akan dihubungkan ke output A. Output B pada IC itu akan dihubungkan ke kaki kedua 7 segment display. Output C pada 7 segment itu akan dihubungkan ke output D pada segmen 7 display. Output D pada IC itu akan dihubungkan ke kaki 4 pada 7 segment display. Kemudian output E itu akan dihubungkan ke kaki 5 pada segmen display. Output F itu akan dihubungkan ke kaki 6, dan yang terakhir output G akan dihubungkan ke kaki 7 segmen display.
Nah, setelah semua komponen saling terangkai, nah inilah dari rangkaian 7 segment display yang telah saya buat. Kemudian, untuk mengaktifkan dari rangkaian 7 segment display ini, itu kita rubah switch pada kanan atas ke Activate Simulation. Nah, dengan mengklik ini, maka simulasi yang telah kita rancang ini akan diaktifkan. Langsung saja kita klik. Nah, di sini 7 segmen display yang telah saya rangkai itu sudah aktif. Pada percobaan ini, saya akan menggunakan 10 kali perlakuan dengan masing-masing input yang diberikan itu berbeda-beda sesuai dengan biner dari desimal 0 sampai desimal 9. Untuk desimal 0, itu binerinya adalah 000, maka switch 1 sampai 4 itu dihubungkan ke ground. Sehingga input masukan berlogika 0 dan dihasilkan pada 7 segment display yaitu desimal 0. Kemudian untuk yang kedua yaitu input masukan 0001 yang artinya pada switch 432 itu berlogika 0 dihubungkan ke ground, sedangkan switch pertama itu dihubungkan ke 1 atau VCC. Nah, saat switch 1 dihubungkan ke VCC, yang mana input masukan itu berlogika 0001, dihasilkan desimal 1 pada 7 segment display. Kemudian yang kedua, itu input masukan biner 0010 yang artinya pada switch keempat itu berlogika 0, 3 berlogika 0 artinya dihubungkan ke ground. Kemudian switch kedua itu berlogika 1 dihubungkan ke VCC dan switch pertama itu dihubungkan ke 0, artinya dihubungkan ke ground. Nah, dihasilkan tampilan desimal 2 pada 7 segment display. Selanjutnya yang ketiga itu input masukan D43 itu 0011, artinya pada switch 43 itu dihubungkan kepada VCC, kemudian switch 21 itu dihubungkan ke ground. Maaf, saya ulangin. Pada percobaan ketiga ini, pada percobaan ke-5 ini, yaitu dengan input data masukan itu binary 0100, artinya switch 4 itu berlogika 0 dihubungkan ke ground, switch 3 itu berlogika 1 dihubungkan ke VCC, switch 2 dan 1 itu berlogika 0 dihubungkan ke ground. Sehingga dihasilkan display desimal 4 pada tampilan 7 segment display. Kemudian logika selanjutnya
binary selanjutnya, yaitu binary 0101, artinya switch keempat itu berlogika kosong, artinya dihubungkan ke ground. Switch ketiga itu berlogika 1, artinya dihubungkan ke VCC. Switch kedua itu berlogika 0, berarti dihubungkan ke ground. Dan switch pertama itu 1, artinya dihubungkan ke VCC. Nah, pada kondisi ini dihasilkan desimal 5 pada tampilan display 7 segment display. Nah, kemudian selanjutnya itu input masukan berbinary 0110, artinya pada input switch 4 itu berlogika kosong dihubungkan ke ground. Switch ketiga itu berlogika 1 dihubungkan ke VCC. Kemudian switch 2 itu berlogika 1 dihubungkan ke VCC. Dan switch 1 itu berlogika 0 dihubungkan ke ground. Nah, pada kondisi ini dihasilkan bilangan desimal 6 pada tampilan 7 segment display. Kemudian berikutnya, untuk input masukan berbinary 0111, artinya pada switch keempat itu berlogika 0, artinya dihubungkan ke ground. Kemudian switch ketiga itu dihubungkan ke 1, artinya dihubungkan ke 3, 2, dan 1. Switch-nya itu dihubungkan berlogika 1, artinya dihubungkan ke VCC. Dihasilkan desimal 7 pada tampilan 7 segment display. Kemudian berikutnya, untuk input binary 1000, artinya switch keempat itu berlogika 1 dihubungkan ke VCC, sedangkan switch 321 itu berlogika 0, artinya dihubungkan ke ground. Dihasilkan desimal tampilan 8 pada layar tampilan 7 segment display. Kemudian yang terakhir itu input binary 1001, artinya switch keempat itu berlogika 1 dihubungkan ke VCC, sedangkan input switch 3 dan 2 itu dihubungkan ke ground karena berlogika 0, dan switch pertama itu dihubungkan ke 1, yang berarti dihubungkan ke VCC. Nah, dihasilkan output desimal 9 pada tampilan 7 segment display. Nah, jadi begitu. Jadi 7 segment display itu dapat mengubah bilangan binary atau bilangan biner BCD atau bilangan komputer ke dalam output tampilan bilangan desimal yang dapat mudah dipahami oleh manusia. Nah, itu dia tadi penampilan project merangkai dan juga menjelaskan rangkaian dari 7 segment display dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.